yamshi ala masyid. Wa minhum man yazhaf alai zahfan. Mana zahfan? Yazhaf bermakna mada? Merangkak, ya, merangkak. Wa minhum man yazhaf alai zahfan. Wa minhum man yukhtafu khadfan. Nah, ini yang lebih. Ada disambar. Minhum man yukhtafu khadfan. Sambar. Wa yulqa fi jahannam. Lalu dilakukan dalam jahannam. Jadi ada semacam bandulan yang apa? Bandulan yang menangkap orang ketika lewat di atas badan ditangkap oleh bandulan tersebut lalu dilempar ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Wa inda sirat yaftariqul munafiquna 'ala al-mu'minin wa yatakhallafuna anhum wa yasbiquhum al-mu'minun thumma yuhal bainahum bisurin yamna'uhum minal wusul ilaihim. Nah, ini ya, jadi eh, nanti orang-orang munafik itu ingin bersama orang-orang beriman tapi nggak bisa. Kenapa ingin bersama orang beriman? Karena orang beriman membawa cahaya, ada cahaya. Orang-orang munafik itu nggak ada cahayanya, gelap, sehingga susah untuk bisa melewati jembatan itu. Nah, orang beriman itu bercahaya, ada cahaya yang menerangi dia. Ya, baik. Hunaka man yukhtafu khatfan, ada yang disambar. Baik ya. Jadi orang-orang orang munafik nanti akan berusaha untuk bersama orang mukmin tapi nggak bisa. Yuhalu bainahum, ya. Jadi ada pemisah. Mereka akan tertinggal oleh orang-orang tertinggal, ya, dari orang-orang beriman. Tapi mereka ingin bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena bisa ada cahaya. Kalau nggak maka nggak ada cahaya. Yang qala ta'ala, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis. Unzuruna huna intadiruna. Unzuruna intadiruna. Tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami ingin mengambil sedikit dari cahaya kalian. Ya. Naqtabis. Kami ingin ikut serta dengan cahaya kalian. Ya. Qilarji'u. Ada yang mengatakan kembali kamu ke belakang. Qilarji'u wara'akum. Ya. Qilarji'u wara'akum. Faltamisu nura. Kalilah sendiri oleh kamu cahayanya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Lalu ada pembatas antara orang beriman dengan orang-orang munafik sehingga orang munafik tidak dapat cahaya. Nah, baik ya. Setelah itu baru kemudian al-jannah wan nar. Al-jannatu wan nar. Jadi ketika sudah sampai ke jembatan Sirat, ya, maka dia tinggal menuju surga atau menuju neraka. Al-jannatu yaddaru thawab allati adda Allah lil mu'minin al-muttaqin as-salihin al-abrar wan naru yaddarul iqab allati addaha Allah lil munafiqin wal kufar wal usatil asrar. Fal jannatu wan nar mada khalidatan. Khulud wan nar. Al-jannatu khalidah la tafna wan naru kadzalik. Wa ahluha makhalladun la yudrikuhumul maut wa la yulhiqumul fana. Nah, ya. وقدرت على ذلك الآيات والأحاديث. Al-jannah benar makhlukatan. Man makhlukatan?
Al jannatu wan nar makhlukatan, sudah diciptakan. Ya, sudah diciptakan. Al jannatu wan nar makhlukatan, sudah diciptakan. Ya. Liqa ta'ala fil jannah u'iddat lil muttaqin. Liqa ta'ala fil nar u'iddat lil kafirin. Ya, ya, itu. Ini semua menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan, neraka juga sudah diciptakan. U'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. Wal i'dad wa at-tahyiyah, telah disiapkan. Aina makanul jannah wan nar? Al jannah fi ala illiyin wa illiyun fi sama'i sabi'ah tahta al arsh. Dikata ta'ala kalla, ya, dikalihi ta'ala, dikata ta'ala kalla inna kitabal abrar la fi illiyin, kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin. Nah, fal fal jannatu fi a'la illiyin wan naru fi asfali safilin. Wasijin wa asfalu sab'i aradin. Sijin ada asfalu sab'i aradin. Wasumya sijinan minas sijin. Ya, minas sijin. Wawal habs wa tadyiq fi jahannam. Dia ta'ala, kalla inna kitabal fujjari la fi sijin. Baik. Ada ma yata'allaqu bil jannah wan nar. Nah. Baik, hal min soal kalau ada ilahuna ila jannah wan nar. Sisanya nanti tinggal baca aja ya, tentang surga dan neraka. Masih soal? Nah, kita langsung ke al-iman bil qadar. Al-iman bil qadar. Ya, waktu tersisa dikit. Al-imanu bil qadari. Hmm. Ya, al-iman bil qadar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nggak bisa keluar ya?
Eh, al-iman bil qadar. Ada rukun as-sadis ya. Ar-ruknu sadis min arkanil iman. Al-imanu bil qadar. Eh, Al-imanu bil qadar. Ya, iman kepada takdir ya. Ini mungkin banyakkan saya belajar bahasa Indonesia saja. Iya. Kita lihat al-iman bil qadar. Nah, al-iman, makna al-iman bil qadar wa maratibuhu. Al-iman bil qadar wa maratibuhu. Mana al-iman? Mana al-qadar? Asluhu min al-taqdir wa tadbir wa ja'lu syai' yajri ala nizamin wa hikmatin. Ada asl makna al-qadar. Ila taqdir. Al-qadar min taqdir wa tadbir. Wa ja'lu syai' yajri ala nizamin wa hikmatin. Makna al-iman bil qadar huwa wa tasdiqul jazim bi anna kulla ma yaqa' fi hadzal wujud yajri wifqa ilmi Allah wa taqdirihi mundul azal, ya. Wa tasdiqul jazim bi anna kulla ma yaqa'u fi hadzal wujud yajri wifqa ilmi Allah wa taqdirihi mundul azal. Thumma maratibul qadar arba'ah: al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, thumma al-khalqu. Ya. Ini. Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, thumma al-khalqu. Fahada huwa maratib al-qadar. Iradatu azza wa jalla. Hunaka madha? Hunaka irada kauniyah qadariyah wa hunaka irada diniyah syar'iyyah. Irada diniyah syar'iyyah. Irada kauniyah qadariyah wa hunaka irada diniyatun syar'iyyah. Irada kauniyah qadariyah ma yusamma al-masyiah. Ta'allaqu bi kulli ma yasha'uhu subhanahu wa yuqaddiruhu. Qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Amma ira syar'iyyah tata'allaqu bi kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Qala ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Baik ya. Hadhihi irad. Baik, ana arji ila al-awwal ya. Maratibul qadar, maratib al-qadar. Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Mana hada? Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, wal-khalqu. هذا نقول هذه مراتب القدر. الأول العلم بأن الله يعلم كل شيء. Allah alam yang saya. Ya, jadi Allah itu mengetahui segala-galanya. Sebelum Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya, Allah sudah mengetahui segala-galanya. Sampai ada nebuk saja bahwa Allah mengetahui satu dulu kala. Ya, ya'lam kulla syai'. Ya, ya'lam kulla syai'. Nah, jadi Allah itu sudah mengetahui segala-galanya sebelum Allah menciptakan. Ya, ada yang sedang kuliah sambil ikut mubes pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi Allah sudah mengetahui segala-galanya sebelum Allah menciptakan makhluk ini. Bahwa nanti akan ada kuliah online pun sudah tahu, sudah.
Ya, kita kenal onar kan baru saja. Allah sebelum dahulu kala. Sebelum makhluk Allah ciptakan, Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-ilm. Ya, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui yang di langit maupun di bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang ghaib maupun yang syahadah. Tidak ada yang tidak diketahui. Allah mengetahui yang di daratan maupun di lautan. Apa yang terjadi di lautan Allah tahu segala-galanya. Ini al-ilm. Jadi sebelum Allah menciptakan segala-galanya, sudah Allah ketahui apa saja yang akan ada di alam ini dan apa saja yang akan terjadi di alam ini. Itu anu al-ilm. Nah, kemudian al-kitabah, Allah mencatatnya, Allah menulisnya. Ma huwa awwalu khalqin khalaqahullah. Ayat apa ya? Ma huwa awwalu khalqin khalaqahullah. Jawab, ma huwa? Pena. Hah? Pena bukan zat. Aksantina. Ya. Jadi yang pertama kali Allah Azkar. ciptakan adalah Azkar adalah tutup. adalah Nggak pakai ini? adalah Nggak pakai jilbab? adalah apa namanya? Adalah eh, apa namanya? Al-qalam ya, al-qalam. Al-qalam. Jadi al-qalam pena itu adalah awwalu khalqin khalaqahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengetahui segala-galanya kemudian Allah mencatatnya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala li ibnihi ya bunai innaka lan tajid ta'mal iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam ya inna awwala ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam faqala lahu uktub faqala ya Rabb wa ma aktubu qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah ya tulislah segala sesuatu yang terjadi nanti di alam ini uktub maqadir kulli syai' takdir semuanya ya hatta taqum as-sa'ah. Jadi yang pertama adalah al-qalam yang diciptakan. Nah, jadi Allah mengetahui segala-galanya, kemudian Allah menulis uktub ya qalam uktub maqadir kulli syai'. Nah, gitu. Ya, uktub maqadir kulli syai'. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika al-masyiah ya, kehendak. Allah menghendaki. Jadi Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, lalu Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Kalau Allah kehendaki maka terjadi. Ya. Maka tidak ada sesuatu yang di alam ini terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, al-masyiah. Dan nggak mungkin terjadi kalau tidak ada masyiatullah Subhanahu wa taala. Tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin. Semua adalah ada masyiah. Ya. Qala ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Nah, yang terakhir al-khalqu ya, al-khalqu penciptaannya. Penciptaannya. Jadi al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu penciptaan. Nah, Allahu khaliqu kulli syai' ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, hadhihi hiya ma yusamma maratib al-qadar. Ya, maratib al-qadar. Jadi Allah mengetahui segala-galanya, Allah mencatatnya. Nah, kemudian Allah berkehendak itu terjadi, lalu terjadilah al-khalqu itu.
peristiwa ini adalah al-khalq terjadinya. Ya, jadi dulu misalnya Allah sudah mengetahui bahwa ya, misalnya si A ini misalnya ya, nanti ada orang yang namanya si B atau si A misalnya ya, lahirnya tahun sekian. Nah, ketika lahir itulah namanya al-khalq. Allah mengetahui lalu Allah catat, Allah berkehendak dia lahir maka lahir. Nah, gitu. Ya, nah itu namanya. Jadi al-khalq itu adalah kelahiran dia itu. Allah ada lagi, Allah mencatat bahwa si A ini misalnya menikah tahun sekian. Itu Allah tuh tahu semuanya, meskipun manusia dia belum belum ada. Belum ada makhluk sama sekali. Nanti ada manusia, ada orang namanya namanya ini. Ya, nanti dia akan misalnya dia menikah tahun sekian. Lalu Allah berkehendak, lalu Allah catat semuanya. Lalu Allah berkehendak dia menikah, maka pas hari-hari dia menikah, itulah namanya al-khalqunya. Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, thumma al-khalqu. Ya, ya. Kala Imam Syafi'i, ya, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Ya, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Gitu ya. Nah, hal min soal, tafadhali. Hah? Masih A, kehendak. Lah, غريب هذا soal. Ustaz, Hmm. tadi al-awwal yang Allah ciptakan itu berarti al-qalam, Ustaz. Nah, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ustaz mau tanya yang bab Hmm. waznul a'mal Ustaz. Apa? Yang bab waznul a'mal. Nah, tafadhali. Tadi kan ada ahwalul khalqi fi waznul a'mal ya Ustaz. Ada 3 ya Hmm. Ustaz. Hmm. Nah, yang ketiga itu belum paham Ustaz. Yang ketiga, yang istawat ya, yang Iya sama, Ustaz. yang sama berarti. Gitu ya. Itu maksudnya gimana? Sama antara 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 kebaikannya sama sama keburukannya sama. Hmm. Berarti dia ahlul jannah Ustaz. Pada akhirnya ahlu jannah pada akhirnya dengan melalui syafaat dari Rasulullah misalnya. Istawat, jadi sama kebaikannya sama keburukannya. Itu nanti masuk ahlul a'raf dulu. Al-A'raf. Atau Araf. Atau termasuk Al-Araf Tahu, ada ya. Ustaz. Nah, Araf itu adalah nanti ditempatkan di tempat ya, antara surga dan neraka. Dia melihat ahli surga, wah, sangat kepingin masuk surga. Lalu dia bisa melihat ahli neraka, dia ketakutan. Jangan-jangan dia nanti masuk ke neraka. Dia ketakutan, jadi perasaannya nggak macam-macam. Ada harap, ada cemas di situ. Ya, tapi itu nggak selamanya. Itu cuma sementara saja di situ. Pada akhirnya nanti melalui syafaatnya para nabi atau melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya masuk surga juga. Tapi dia Ustaz, sempat sempat apa? Sempat cemas gitu kan. Sampai neraka ini gitu kan. Itu haji baru cemas ya, baru cemas. Ustaz, Hmm, berarti ahlul a'raf itu pada akhirnya pasti surga. masuk surga atau enggak? Seperti Ya. itu, Ustaz. Yang pasti tidak ada tempat selain surga neraka. Yang pasti itu tidak akan tidak apa namanya tidak tidak ada tempat selain selain surga dan neraka. Tidak ada.
Al-A'raf cuma sementara. Ya. Nah, orang kalau kemudian dosanya itu apa kebaikannya itu sama dengan dosanya, berarti yang pasti tidak masuk neraka. Dan neraka itu adalah untuk orang yang kejahatannya lebih besar daripada kebaikannya. Gitu. Maka pada akhirnya dia bisa masuk surga melalui apa? Melalui ini, melalui apa namanya? Melalui rahmat Allah Syafaat. Subhanahu wa taala atau melalui syafaat para nabi, para rasul atau Rasulullah SAW. Nah, gitu. Melalui syafaat Rasulullah atau syafaat orang syuhada dan seterusnya. Nah, apa lagi? Tafadhol. Baik, kita lanjutkan ya. Tentang masalah ini, masalah takdir ini ada dua kelompok sesat. Ya, ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Ada kelompok sesat namanya Qadariyah sama Jabariyah. Qadariyah adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. La yu'minuna bi qadarillah. Itu namanya Qadariyah. Ya, la yu'minuna bi qadarillah. Bahwa manusia itu misalnya bisa sholat itu bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Sebagaimana orang berbuat dosa juga bukan karena Allah, tapi karena dia sendiri. Nah, itu ada orang Qadariyah tidak mengakui, tidak mengimani dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kebalikannya Al-Jabariyah itu adalah orang-orang yang menyerah kepada takdir, tidak mau usaha. Dia hanya nunggu takdir saja, nunggu takdir saja. Jadi tidak ada usaha untuk mencari kebaikan, tapi dia hanya nunggu takdir saja. Ya udah ngapain sih repot belajar kalau memang takdirnya nggak lulus ya nggak lulus juga. Atau ngapain belajar kan sudah ditakdirkan kita sudah takdir kita waktu itu kita mau berhasil ya pasti berhasil. Kita lulus pasti lulus takdirnya. Maka ngapain kita coba belajar? Nah, itu namanya orang-orang Jabariyah. Ya, hanya nunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nggak tahu takdirnya bagaimana apa, dia nggak tahu. Dia nunggu takdir saja. Jabariyah, ya. Ini yang dulu dipakai oleh para apa namanya? Orang-orang para penjajah ya. Penjajah itu adalah suka menggunakan itu ya untuk itu. Jadi apa namanya? Mereka mengatakan bahwa udahlah kamu sabar saja. Memang nasib kamu memang dijajah. Takdirnya memang seperti itu. Udah sabar aja lah, nggak usah melawan nah, gitu. Itu ya dicekok dengan itu supaya manusia tidak mau melawan. Itu Jabariyah. Nah, bagaimana Rasulullah Jamaah? Rasulullah adalah tengah-tengah. Tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Bahwa memang betul bahwa takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus usaha. Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui takdir Allah itu bagaimana. Allah menyuruh untuk usaha, untuk berusaha mendapatkan takdir yang terbaik. Ya, gitu. Kalau Jabariyah itu tidak ada usaha, ngapain kita kita capek-capek, ya. Padahal sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini siapa apa Ahlussunnah adalah tengah-tengah, tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Mengimani tentang takdir, tapi bukan kemudian nunggu takdir, bukan. Ya, hanya nunggu takdir, harus pasrah dengan takdir enggak. Tapi harus ada usaha-usaha, upaya-upaya untuk meraih takdir yang terbaik. Itu yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab ya. Nafirru minal qadar ila qadarin akhar. Nafirru qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang ini kepada takdir Allah yang lain. Nah, gitu. Itu ucapan Umar bin Khattab. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ini ketika Umar bin Khattab itu mau masuk sebuah ke daerah di sana ada pandemi, ada penyakit yang menular yang sudah pandemi begitu.
Waktu itu Umar disuruh masuk ke daerah tersebut, Umar nggak mau. Lalu lalu Umar dibilang, hei Umar, apa kamu lari dari takdir Allah? Gitu. Kalau mau takdir sakit, ya sakit aja, nggak usah takut-takut. Ya, kalau memang nggak akan sakit juga ngapain takut, ya, gitu ya. Kalau takdir nggak akan sakit. Nah, kata Umar, nafirru minnal qadar ilal qadar. Kami lari dari takdir menuju takdir yang lain. Nah, gitu. Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh hanya menyerah, kata takdir, nunggu, bukan nunggu, tapi kejarlah, carilah takdir yang terbaik, ya. Kita, cari takdir yang terbaik. Hanya kemudian tidak menyerah. Itu ya, ada qadariyah, ada jabariyah. Nah, kemudian juga irada Allah itu ada dua macam. Ada irada kauniyah, qadariyah. Ini yang disebut dengan masyiah, kehendak Allah secara mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, itu namanya al-masyiah, ya, al-masyiah. Ta'allaqu bi kulli ma yasha'u subhanahu wa yuqaddiruhu. Ya, faman yuridillah an yahtaja sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Ya, jadi takqad irada kauniyah qadariyah. Ada irada dunia syar'iyyah, tata'allaqu bi kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang terkait dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu takdir irada diniyah syar'iyyah, ya. Ya. Al-farqu baina iradatain, irada kauniyah wa syar'iyyah. Anna al-irada al-kauniyah la budda min wuqu'iha wal irada asy-syar'iyyah qad taqa wa qad la taqa. Irada kauniyah la budda min wuqu'iha wal irada asy-syar'iyyah qad taqa wa qad la taqa. Nah, kalau kauniyah pasti terjadi, pasti terjadi. La budda min wuqu'iha. Adapun irada syar'iyyah itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Apa contohnya tadi ya? Jadi contohnya kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu namanya irada kauniyah atau al-masyiah. Tidak ada yang dikehendaki Allah yang nggak, tidak ada yang apa namanya, tidak ada peristiwa terjadi di luar kehendak Allah. Itu. Masya Allah kan wa malam salam yakun. Nah, ada irada syar'iyyah, kadang terjadi, kadang nggak terjadi. Kadang terjadi, kadang nggak terjadi. Apa contohnya? Tadi Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kami itu mendapat kemudahan. Sekarang, apakah kita selalu dapat kemudahan? Kadang dapat kemudahan, kadang enggak. Berarti kehendak Allah itu ada yang terjadi, ada yang enggak terjadi. Itulah yang disebut irada asy-syar'iyyah, irada diniyah, ya. Itu yang kadang terjadi, kadang terjadi. Itu namanya irada syar'iyyah. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum usra. Allah menghendaki kita gampang, kita mendapat kemudahan. Allah tidak menghendaki kita mendapat kesulitan. Nah, itu kan tidak selalu terjadi seperti itu. Kadang kebalikannya kita. Kadang kita dapat kesulitan. Kalau Allah tidak menyukai, Allah nggak menghendaki, kita dapat kesulitan. Berarti nggak selalu terjadi. Nah, itu namanya irada syar'iyah. Kalau irada kauniyah pasti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Kalau irada syar'iyah kadang terjadi, kadang nggak terjadi. Yang kedua, annal irada al-kauniyah syamila lil khairi wa syarri wa naf'i wa dharri wa kulli syai', ya. Amal irada syar'iyah inama takunu fil khairi wa naf'i faqat. Nah, itu. Irada kauniyah itu mencakup segala sesuatu yang baik maupun yang buruk.
yang baik maupun yang buruk, mencakup semuanya, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau yang mudarat, dan semuanya. Ya. Tapi kalau syariah itu adalah iradah dalam kebaikan saja dan yang bermanfaat saja. Itu namanya iradah syariah. Dari kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang terkait dengan kebaikan aja. Yang nggak baik Allah nggak menghendaki. Itu namanya iradah syariah. Kalau kauniyah, kalau kauniyah itu mencakup semuanya, yang baik nggak baik. Misalnya man yuridillahu an yahdiyahu, man yuridillah an yahdiyahu, itu kan baik. Barang siapa yang dikehendaki Allah berpetunjuk, israh sadrahu lil iman, maka akan Allah buka hatinya, lebarkan hatinya untuk menerima iman. Waman yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki ya untuk menyesatkannya. Nah, ini kan berarti kan iradanya nggak baik. Iradah syar ya, wadar. Nah, dan siapa yang tidak yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka ij'al sadrahu dayyiqan harajan ka'anna yas'adu fis, maka Allah jadikan hatinya sempit, ya, susah untuk menerima kebenaran. Itu irada, jadi itu adalah irada apa namanya? Kalau itu adalah kauniyah, yang terkait yang baik maupun yang buruk, ya, itu kauniyah. Nah, yang ketiga irada kauniyah laisa min lazimihal mahabbah. Kalau irada kauniyah itu tidak selalu yang Allah cintai. Wa ammal irada asyariyah fayil irada al-lazima li mahabbatil muradi warridha anhu. Ya. Jadi kalau irada kauniyah itu adalah tidak selalu Allah cintai yang Allah kehendaki itu. Adapun irada syar'iyah adalah irada yang selalu sesuai dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Maka misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, itu sesuai. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Gitu. Ya, itu irada mana syar'iyah itu seperti itu. Kalau kauniyah ya enggak semuanya. Eh. Nah, orang yang tidak bisa apa namanya tidak bisa membedakan ini, ya, ini nanti khawatir akan apa, tidak akan menyamakan ya semuanya, padahal nggak sama, gitu ya, nggak sama antara iroda kauniyah sama iroda syar'i, ini nggak sama. Mafhum mula. Hmm.
Baik ya, maaf soal. Nanti Ustaz. Mati Ustaz. Takfi? Yakfi Ustaz. Ustaz. Yakfi selalu yakfi ini ya. Baik ya, dan Ustaz, terus. Nah, baik. Apa lagi? 6. Soal? Maafi. ujiannya sampai dari mana ke mana Ustaz? Nah, dari sana ke sini. Hmm. Ya, aslinya dari mulai iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ya. Itu bentuk soalnya kayak kemarin Kak Ustaz, yang dalil-dalil Hmm. itu. Kurang lebih. Ustaz jangan dalil semua Ustaz. Kan Kurang kita lebih. kebingungan Ustaz, itu kebanyakan dalil. Bagus. Itu sebenarnya soal pemahaman ya, pemahaman. Bukan menghafal kan? Ya kan? Pemahaman itu bukan menghafal. Sekedar tahu aja sebenarnya. Nanti sudah tahu aja ini dalilnya ini gitu. Gak harus dihafal karena ya kalau menghafal ya saya tidak akan banyak-banyak. Tapi kalau ini kan gak menghafal nih. Ini cuma pemahaman gitu. Kayaknya nanti pemahaman itu gitu. Jadi maka kemudian perlu memahami ya eh, di mana dalilnya ini sebagai dalil apa ini pemahaman itu. Ya pasti ya insya Allah itu ya. Jadi intinya itu ya dari mulai iman kepada Rasul ya sampai iman bertakdir. Al-imanu bil qadari. Berapa soal Ustaz? Waduh, soal. Memang maunya berapa? Ustaz tidak ada esai kan ya Ustaz? Iya Ustaz, pilihan ganda aja Ustaz. Itu bisa diatur. Nah, bisa diatur itu. Esai juga gampang, esainya juga. Berarti dari halaman 175 Ya, sampai 413. kan nggak semuanya kan. Yang iman kepada Allah, kepada Rasul kan nggak semuanya. Jadi nggak semuanya. Yang nggak kita bahas nggak masuk. Kalau iman kepada Rasul cuma separuh aja kayak itu. Iman kepada Rasul cuma separuh saja, nggak sampai semuanya. Misalnya, kemarin saya bahas nggak tentang Afdalul Anbiya wa Rusul wal Mursalin? Enggak kan? Eh, jadi yang tidak dibahas, seperti yang saya loncatin berarti enggak. Ya. Di iman kepada Rasul cuma separuhnya saja, ya semuanya. Separuh awal, separuh awal ya. Iman kepada Rasul separuh awal aja, nggak semuanya. Nah, khusus iman kepada hari akhir, ini semuanya nih, hampir semuanya. Ya, karena surga neraka saya anggap itu sudah hal yang biasa sering nanti dengarkan maka masuk situ ya. Tuh. Sama takdir pun yang tadi aja takdir. Yang banyak memang iman pada hari akhir ya, yang banyak. Jadi fokus pada iman hari akhir itu semuanya iman kepada Rasul separuhnya separuh awal aja. Kemudian iman kepada takdir ya tadi sampai tadi kita bahas. Enggak aja. Jadi jangan dibilang mulai halaman sekian halaman sekian enggak semuanya. Itu kelihatan banyak banget kalau dibilang halaman sekian. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi
Iman kepada Rasul nggak semuanya, cuma separuh saja, kurang lebih separuh. Baik, Ustaz. Jadi karena ini dominan adalah apa? Adalah pilihan ganda. Jadi yang penting itu pemahaman, ya. Jadi nggak harus dihafal semua, nggak suruh saya nggak perlu menghafal semua, nggak. Kayak dalil pun nggak harus dihafal, cuma dipahami aja, dipahami. Oh ini dalilnya ini, oh ini dalil ini, tuh, ya, dipahamin aja. Bukan suruh, kan nggak saya suruh untuk sebutkan dalilnya, enggak kan. Cuman yang ini dalil apa ini, kan gitu biasanya. Ya. Mana dalil yang menunjukkan ini? Nah, kan sudah ada, tinggal milih, nggak menghafal, ya. Jadi pemahaman intinya, memahami kalau ini adalah sebuah dalil untuk ini. Tuh. Paham ya? Insya Allah, sahal insya Allah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Ya. Yang penting belajar ya. Murajaah, jangan nggak murajaah. Baik, natafilahuna yang mau mubes, silakan mubes, lanjutkan mubesnya ya. Dan silakan nanti ujian Quran pekan depan insya Allah ya. Mulai Senin, Selasa, Rabu ada ujian Quran tahfidz, disiapin dulu Qurannya dulu, baru kemudian yang lain-lainnya. Kayak nata filauna, jazakumullah khair jaza, al-afu minkum ya, ala kulli an-naqais, wa jazakun khair jaza, ala musyaraka, wa ala al-jalsa, wa rudalika. نختتم بالحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم كما في سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah حياكم khair, جميعا Ustaz. ya dah insya Allah. Dan Takut. Iya.